Pagi tanggal 22 Mei 2021, kawasan Elit Pondok Indah Jakarta Selatan mendadak dikejutkan oleh suasana aneh. Sumiati, seorang asisten rumah tangga, paruh waktu berdiri gemetar di depan pagar sebuah rumah mewah. 2 hari terakhir ia tak bisa menghubungi majikannya, pasangan pengusaha sukses bernama Bapak Surya dan Ibu Ratna. Awalnya Sumiati menduga keluarga itu sedang pergi liburan ke luar kota. Namun semakin lama firasat buruk kian menghantuinya. Pagi itu ia memberanikan diri menekan bel dan menunggu. Hanya suara sunyi yang menjawab. Jantungnya berdegup kencang, tangan bergetar menekan nomor satpam komplek. Sekitar pukul 9 pagi petugas keamanan datang dan bersama-sama membuka pintu gerbang. Begitu pintu terbuka, hawa panas bercampur bau anyir langsung menyeruak membuat keduanya saling pandang pukat. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati dan apa yang terlihat membuat darah di wajah seakan surut seketika. Ruang tamu yang biasanya tertata indah dengan sofa impor menggilap dan hiasan kristal kini ternoda oleh berkak merah kekokelatan yang sudah menggering. Di atas kursi panjang tubuh Ibu Ratna terbujur kaku. Di sampingnya putri mereka yang berusia 24 tahun, Dewi, tampak bersandar pada bahu sang ibu seakan terlelap dalam tidur panjang. Belum hilang rasa terkejut mereka naik ke lantai 2. Di ruang kerja Bapak Surya ditemukan tergeletak di meja, layar komputer masih menyala menampilkan draft laporan. Tepat di ambang pintu, putra sulung keluarga itu yang baru berusia 20 tahun terkapar seolah sempat mencoba melarikan diri tapi tak berhasil. 4 nyawa dari satu keluarga terpandang kini telah tiada, meninggalkan kesunyian yang mensekam di rumah besar itu. Tidak ada lagi kanda tawa, hanya keheningan berat yang menekan dada siapapun yang menyaksikan. Tak lama setelah laporan diterima, tim reserse kriminal Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Pimpinan penyelidikan langsung diambil alih oleh Kombes Polisi Andi Wijaya, penyidik senior yang dikenal teliti dan tajam dalam setiap kasus. Dengan langkah mantap ia menelusuri setiap ruangan, matanya tajam mencatat tiap detail sekecil apapun. Sejak awal firasatnya berkata ini bukan perampokan biasa. Semua barang berharga tetap utuh, perhiasan masih tersimpan, brankas tidak dibobol dan tidak ada tanda rumah diakak-akak. Motif uang sepertinya bisa disingkirkan. Tim forensik segera melakukan pemeriksaan. Hasil awal menegaskan bahwa keempat korban meninggal akibat luka tusukan benda tajam, kemungkinan pisau dapur kecil. Luka-luka terfokus di bagian dada dan perut menunjukkan pelaku bertindak cepat, terarah dan penuh niat. Waktu kematian diperkirakan pada malam 20 Mei, hampir 2 hari sebelum jasad ditemukan. Fakta itu berarti selama hampir 48 jam rumah mega ini menyimpan rahasia kelam tanpa seorang pun di luar menyadari. Namun ada detail lain yang lebih mengejutkan. Keluarga Surya sebenarnya berjumlah 5 orang, tapi di lokasi hanya ada 4 jasad. Putra bungsu Rizky Pratama 18 tahun tidak ditemukan. Tidak ada tanda ia ikut menjadi korban. Sepeda motor besar miliknya pun tak ada di garasi. Satu pertanyaan besar muncul, apakah ia dikulik ataukah ia berhasil melarikan diri? Kombes Andi segera memerintahkan tim untuk memeriksa rekaman CCTV di seluruh kawasan sekaligus menyisir terminal stasiun dan akses keluar masuk kota. Semua petunjuk yang mengarah ke keberadaan Rizky ditempatkan sebagai prioritas utama. Namun di balik instruksi tegas itu, sebuah perasaan ganjil menggelayuti pikirannya. Sebagai penyidik berpengalaman, ia tahu bukti yang diam tidak pernah betul-betul diam. Mereka hanya menunggu waktu untuk membuka suara, dan kali ini kebenaran bisa jadi berada tepat pada sosok remaja yang misterius Rizky Pratama. Sore hari itu tim penyidik kembali ke markas sementara di Jakarta Selatan. Kombes Andi Wijaya duduk menatap peta besar yang ditempel di dinding. Garis merah menghubungkan titik-titik lokasi CCTV, catatan jam dan keterangan singkat dari tim lapangan. Laporan awal cukup jelas, tidak ada tanda-tanda perampok atau orang asing masuk ke rumah keluarga Surya. Satpam komplek pun tidak melihat ada tamu mencurigakan malam kejadian. Namun satu potongan rekaman membuat semua orang terdiam. Pukul 23.02 malam 20 Mei, sebuah sepeda motor besar keluar dari gerbang rumah keluarga Surya. Pengendara memakai jaket hitam dan helm full face menunduk sambil memaku kendaraan dengan kecepatan tinggi. Bentuk, warna bahkan stiker reflektif di bodi motor itu identik dengan motor milik Rizky Pratama. Apakah mungkin orang lain yang bawa motor itu? Tanya seorang penyidik muda. Kombes Andi menggeleng perlahan. Menurut keterangan tetangga, Rizky hampir tidak pernah meminjamkan motornya. Kalau motor itu keluar dari rumah, kemungkinan besar dia sendiri yang mengendarai. Penyelidikan diarahkan ke rute perjalanan motor tersebut. Melalui CCTV jalan raya diketahui motor itu melaju ke arah pinggiran kota menuju kawasan Bekasi Barat, daerah dengan banyak kos-kosan murah dan warnet yang buka 24 jam. Tim khusus segera dikerahkan. Mereka menyisir hotel kecil, rumah kontrakan hingga warung internet. Tujuan mereka jelas, menemukan Rizky entah sebagai korban atau justru sebagai pelaku. Di lokasi kejadian, tim forensik menyisir dapur. Mereka menemukan sebuah panci mie instan masih teronggok di atas meja.
Mi sudah menggembang kuah dingin dan di sebelahnya ada mangkuk kosong dengan sumpit tersusun rapi seakan seseorang selesai makan dengan tenang lalu meninggalkan ruangan. Kombes Andi menatap lama benda itu. Seorang penyusup tidak akan cukup tenang untuk duduk makan di rumah korban. Ini tanda seseorang yang sangat familiar dengan tempat ini. Temuan berikutnya membuat bulu kuduk berdiri. Di tangga menuju lantai atas tergantung sebuah jaket hitam. Di lengan kanan terdapat noda kekokelatan. Awalnya dikira kotoran biasa namun di bawah lampu khusus noda itu terlihat jelas sebagai berkah darah. Sampel dikirim ke laboratorium. Hasil yang datang pada sore berikutnya membuat arah penyidikan berbalik drastis. Darah pada jaket kokok dengan DNA Ibu Ratna. Di bawah kuku korban juga ditemukan DNA orang lain, indikasi kuat adanya perlawanan sebelum ajal menjemput. Kombes Andi menutup laporan dengan wajah muram. Bukan penculikan, bukan perampokan. Karir Rizky bukan sebagai korban tapi sebagai tersangka utama. Instruksi itu jatuh seperti palu godam. Suasana ruang penyidikan menjadi tegang. Para penyidik sadar mereka kini bukan lagi mencari seorang anak hilang melainkan memburu seorang remaja yang diduga menjadi pelaku tragedi mengerikan di Pondok Indah. Malam semakin larut ketika tim penyidik menyisir kawasan Bekasi Barat. Jalanan sempit dipenuhi kos-kosan, warung kopi dan deretan warnet yang masih terang benderang. Suasana riuh oleh suara keyboard dan musik game online yang bergema di ruangan-ruangan sempit. Salah satu pemilik warnet akhirnya memberi petunjuk mengejutkan. Ia mengatakan ada seorang remaja yang wajahnya mirip dengan foto Rizky Pratama. Selama 2 hari terakhir anak itu duduk di sudut ruangan, hampir tidak pernah keluar kecuali membeli mie instan dan minuman energi untuk bertahan. Tim bergerak cepat. Mereka menyebar mengamati dari kejauhan sebelum masuk. Di balik kakak tampak seorang pemuda berambut kusut, mata cekung dengan lingkar hitam pekat. Jemarinya menari di atas keyboard seakan dunia luar sama sekali tidak ada. Ketika pintu warnet dibuka, beberapa penyidik melangkah masuk. Suara engsel berderit membuat remaja itu menoleh sekilas. Tatapannya dingin lalu kembali ke layar. Beberapa detik kemudian karakter di dalam game tumbangnya melepas headset, perlahan berdiri tanpa bicara. Saat borgol dikunci di pergelangan tangannya, tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan. Hanya seulas senyum tipis yang sulit dimengerti. Orang-orang di warnet terpaku tak percaya sosok yang mereka lihat ternyata menjadi buruan polisi. Rizky dibawa keluar menuju mobil dinas. Lampu jalan memantul di wajah pukatnya. Ia tidak tampak ketakutan, lebih menyerupai seseorang yang siap menghadapi babak berikutnya. Di markas polisi, ruang interogasi diterangi cahaya putih dingin. Rizky duduk bersandar, kaki disilangkan, tangan terikat, tatapannya kosong. Pertanyaan dilontarkan namun ia hanya menjawab dengan senyum tipis atau pandangan kosong. Kombes Andi masuk. Ia meletakkan foto keluarga di meja gambar. Surya Ratna, Dewi putra sulung dan Rizky tersenyum di pantai Bali. Keluarga ini duniamu, ukapnya pelan. Tatapan Rizky berhenti. Senyum tipis hilang, bibirnya menggeras. Beberapa detik kemudian ia berbisik, mereka pikir memotong uang jajan, menjual motor, memutus internet bisa hancurkan hidupku. Mereka salah. Ruangan hening. Kata-kata itu jatuh seperti pisau. Semua penyidik paham di balik wajah beku itu tersembunyi jiwa retak yang lahir dari dimanja berlebihan kini berubah menjadi kebencian. Malam 20 Mei kembali direkonstruksi oleh tim penyidik. Mereka mencoba menyusun urutan kejadian berdasarkan bukti forensik, waktu kematian dan kesaksian tetangga sekitar Pondok Indah. Rizky diketahui terlibat pertengkaran hebat dengan ayahnya malam itu. Suara keras sempat terdengar dari lantai 2 namun tetangga mengira itu hanya perdebatan biasa keluarga. Setelah rumah sunyi, bencana sesungguhnya terjadi. Di kamar utama, Ibu Ratna ditemukan pertama kali menjadi sasaran. Luka di tubuhnya menunjukkan serangan mendadak. Putri sulung Dewi berusaha menolong ibunya tapi justru ikut terjerat dalam tragedi. Di ruang kerja, Bapak Surya masih duduk di depan komputer. Saat pintu terbuka, ia menoleh sekilas sebelum disergap. Layar monitor tetap menyala menampilkan dokumen seakan pekerjaan belum selesai. Putra sulung berusia 20 tahun tampaknya mendengar keributan. Ia keluar dari kamarnya namun hanya sempat melangkah beberapa meter sebelum ambruk di depan pintu. 4 nyawa melayang dalam hitungan menit. Yang membuat penyidik semakin terkejut adalah tindakan setelah itu. Rizky tidak panik. Di dapur ia menyiapkan mie instan, duduk tenang makan sampai habis lalu merapikan mangkuk. Perilaku ini menunjukkan betapa ia merasa nyaman di tempat yang baru saja menjadi lokasi tragedi. Setelah selesai, ia mandi, mengganti pakaian dan mengumpulkan sejumlah uang tunai dari dompet orang tuanya. Beberapa puluh juta rupiah dibawa lalu ia keluar dengan motor besar kesayangannya menghilang ke kegelapan malam. Kombes Andi menatap laporan rekonstruksi dengan wajah berat. Semua detail seakan menegaskan satu hal, Rizky tidak hanya melakukan tindakan keji tetapi juga melakukannya dengan sikap dingin yang mengejutkan. Bagi penyidik, kasus ini bukan lagi sekadar tindak kriminal melainkan potret retaknya sebuah keluarga. Kasih sayang yang diberikan tanpa batas berubah menjadi benih kemarahan.
Malam itu di Pondok Indah, tragedi keluarga Surya menjadi kisah kelam yang akan lama diingat. 2 hari setelah penangkapan, ruang sidang sementara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi wartawan pengacara dan masyarakat yang penasaran. Kasus keluarga Surya sudah menjadi tajuk utama media nasional. Semua ingin melihat wajah Rizky Pratama, remaja yang dituduh menghabisi keluarganya sendiri. Sejak pagi puluhan kamera menunggu di depan gedung. Ketika mobil tahanan datang, sorotan lampu kamera menyilaukan. Rizky turun dengan borgol di tangan, langkah tenang, wajah tanpa ekspresi. Senyum tipis sempat muncul seolah ia tidak peduli dengan pandangan ratusan mata yang menatapnya. Di ruang sidang, hakim membuka persidangan dengan suara tegas. Jaksa membacakan kronologi dari pertengkaran keluarga, aksi penyerangan hingga Rizky yang tetap tenang makan mie instan setelah peristiwa itu. Suasana ruangan mencekam, beberapa orang menutup wajah tak sanggup mendengar detailnya. Rizky duduk bersandar, sesekali melirik sekeliling seakan sidang ini hanyalah tontonan. Ketika pengacara pembela menanyakan alasan perbuatannya, jawabannya singkat dan dingin, mereka pantas menerimanya. Kata-kata itu membuat ruangan bergemuruh. Beberapa orang berteriak marah, ada yang menangis karena tak percaya remaja 18 tahun bisa begitu dingin. Hakim menenangkan situasi lalu melanjutkan sidang. Setelah mendengarkan saksi, bukti forensik dan keterangan ahli psikologi, majelis hakim menyimpulkan tindakannya sangat berat. Ia dinilai sadar penuh ketika melakukannya tanpa ada tanda gangguan jiwa. Motif utamanya dianggap sebagai kebencian yang lahir dari rasa dimanja berlebihan lalu dibatasi. Ketua majelis hakim akhirnya mengetukkan palu 3 kali. Putusan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Ruangan sunyi sejenak lalu riuh oleh bisikan. Rizky tidak menunjukkan penyesalan. Ia menoleh ke belakang, melempar senyum tipis ke arah wartawan seakan semua ini hanya panggung untuk dirinya. Di luar gedung, masyarakat masih sulit percaya. Tragedi Pondok Indah kini menjadi pengingat pahit. Kasih sayang tanpa batas bisa berubah menjadi benih kebencian yang menghancurkan segalanya. Beberapa minggu setelah vonis dijatuhkan, rumah mewah keluarga Surya di Pondok Indah tampak sunyi. Pagar besi tertutup rapat, jendela berdebu, halaman dipenuhi rumput liar. Tempat yang dulu ramai suara tawa kini berubah menjadi simbol bisu dari tragedi yang mengguncang kota. Warga sekitar masih sering berkumpul membicarakan kejadian itu dengan nada berbisik. Sebagian merasa iba, sebagian lagi marah. Mereka sulit menerima kenyataan bahwa seorang anak bisa mengakhiri hidup orang tua dan saudara kandungnya. Di sekolah lama, Rizky, guru dan teman sekelas juga terkejut. Beberapa mengaku pernah melihat tanda-tanda sikap memberontak, kebiasaan bolos ke kanduan game online. Namun semua dianggap kenakalan remaja biasa. Tidak ada yang menduga semua itu bisa berakhir sekelam ini. Media nasional terus menyoroti kasus tersebut, menampilkan potret keluarga bahagia yang retak di balik tembok rumah mega. Artikel demi artikel mengangkat tema serupa, bagaimana pola asuh yang salah bisa menjerumuskan seorang anak. Kombes Andi dalam sebuah wawancara mengatakan kasus ini memberinya luka batin tersendiri. Selama karirnya ia sudah melihat banyak kejahatan, namun jarang ada kasus yang menggambarkan betapa rapuhnya fondasi sebuah keluarga. Menurutnya kasih sayang tanpa disiplin bagaikan pisau bermata dua. Di sisi lain, psikolog yang dihadirkan pengadilan menegaskan bahwa Rizky tidak lahir sebagai penjahat. Ia tumbuh dengan segala kemudahan namun tidak pernah diajari batas dan tanggung jawab. Ketika akhirnya dihadapkan pada larangan, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Rumah kosong itu kini menjadi pengingat kelam. Setiap kali orang lewat, mereka teringat betapa cepatnya sebuah keluarga bisa hancur jika cinta diberikan tanpa aturan. Bagi Jakarta, tragedi Pondok Indah tidak hanya sebuah kasus kriminal tetapi juga pelajaran sosial yang pahit. Beberapa bulan berlalu sejak kasus Pondok Indah mengguncang publik. Nama Rizky Pratama masih sering muncul di surat kabar, forum daring hingga ruang diskusi keluarga. Perbuatannya menjadi simbol dari bahaya pola asuh yang salah, kisah nyata yang meninggalkan luka mendalam. Di dalam penjara, Rizky menjalani hari-hari tanpa banyak bicara. Petugas lapas menggambarkannya sebagai sosok yang dingin, lebih sering termenung sendirian daripada berinteraksi dengan narapidana lain. Sesekali ia terlihat membaca majalah game lama seolah masih terjebak dalam dunia yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Kombes Andi beberapa kali diminta memberi kuliah umum di universitas dan seminar hukum. Ia selalu menekankan bahwa tragedi keluarga Surya bukan hanya soal kriminalitas tetapi juga soal kegagalan komunikasi dan pendidikan karakter. Menurutnya keluarga adalah benteng pertama. Jika benteng itu rapuh maka mudah runtuh diterpa konflik. Masyarakat mulai menjadikan kasus ini sebagai bahan refleksi. Banyak orang tua merasa terguncang lalu mencoba memperbaiki hubungan dengan anak-anak mereka. Di berbagai kota, seminar tentang pola asuh, bahaya kecanduan gawai dan pentingnya disiplin mulai digelar. Di Pondok Indah, rumah mewah keluarga Surya akhirnya dijual oleh kerabat jauh.
Namun bagi warga sekitar setiap kali melewati gerbang itu bayangan malam tragis masih terasa. Suara sirine garis polisi dan wajah pucat para penyidik seakan belum hilang dari ingatan. Kasus ini ditutup dengan catatan pahit kasih sayang berlebihan tanpa batas bisa melahirkan rasa hak milik yang salah. Ketika anak terbiasa selalu dituruti sedikit penolakan bisa berubah menjadi bara kebencian. Bagi Indonesia tragedi ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak hanya memberi tetapi juga mengajarkan batas tanggung jawab dan empati. Tanpa itu cinta bisa berubah menjadi pedang bermata dua. Kisah tragis keluarga Surya di Pondok Indah meninggalkan pelajaran besar bagi kita semua. Cinta orang tua memang tak ternilai tetapi cinta tanpa batas dan tanpa disiplin bisa menjadi pedang bermata dua. Rizky Pratama tumbuh dalam kemudahan selalu dituruti namun tidak pernah diajarkan arti batas dan tanggung jawab. Akibatnya ketika sedikit saja keinginannya ditolak rasa kecewa berubah menjadi kebencian buta. Dari kasus ini kita belajar bahwa kasih sayang harus disertai aturan yang jelas. Anak perlu tahu bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh barang mahal atau fasilitas melainkan oleh sikap dan cara memperlakukan orang lain. Orang tua juga harus menjaga komunikasi mendengarkan dan memberi contoh nyata agar anak tidak mencari pelarian di dunia maya. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai pengingat didiklah dengan cinta tetapi juga dengan tegas. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe beri, like dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna.